Karena kalaupun mereka Lo gerak. Terus. ya oke. Halo teman-teman, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora dengan saya Ramadhani Safira Putri dari kelas 8A. Di sini saya sama the best of kayak best player dan best tonton. Halo Kak, halo Alam. Halo. Perkenalkan, nama saya Alam Yelepele dari kelas 7B. Dan perkenalkan aku Zenanda Dea Putri Syafa Azora dari kelas 9A. Oke, BTW ini mejanya kayak penuh banget. Iya, ya. rame Sedikit, banget ya. Mengganggu gitu ya. Oke. Gimana nih perasaan kalian bisa dapat best player dan best tonton? Senang banget. Seneng terus bangga nggak kamu dapat best Bangga. player? Bangga itu kamu ngasih best player itu buat siapa? Buat ibuku. Ibumu di Selain mana? itu, Ibumu yang di mana? Ibumu kan ada banyak. Yang di Surabaya. Loh yang di Papua enggak? Masih belum. Soalnya jauh. Oke, kalau Kak Zen nih dapat best tonton itu kira-kira dipersembahkan buat siapa? kalau dapat best tonton itu sebenarnya dipersembahkan untuk diri sendiri pastinya sama pasukan. Pasukan. Orang tua enggak? Ya orang tua juga, pokoknya orang-orang yang nge-support selama ini. Oh, berarti bestie juga dong. Ya pasti, best itu tidak terlupakan ya. Oke. Terus perasaan kalian habis terima tuh. Maunya kalau Kak Zen kan udah penampilan terakhir nih. Enggak, kayaknya belum. Enggak. Kayaknya Mei bakal ikut lagi deh. Oh iya? Terus Satu lomba aja. Satu lomba itu real terakhir. Insya Allah. Alam nih, kan habis dapat best player. Itu kamu pengen apa lagi? Buat misalnya udah dapat best player nih. Terus aku pengen ini, pengen itu. Ada pengen nggak? Pengennya sih main lagi gitu. Kalau iya kan? Ya. Iya, Lanjut. Kalau main lagi kan pasti Lam. Pengenmu apa? Kayak pengen lebih dari yang wali kota cup atau pengen yang Sampai Oh, dunia. lebih tinggi lagi gitu. Aku pengen jadi lebih hebat lagi daripada yang kemarin ini. Oke, amin. Keren. Terus buat latihan nih, buat jadi best tonton dan best player. Kalian latihannya itu sejauh apa? Seberat apa buat jadi best tonton Siapa dan dulu best nih? player? Aku dulu apa Alam dulu? Dulu aja. Kalau aku itu latihannya, biasanya kalau danton itu latihannya dipisahin gitu. Kayak latihan suara, intonasi, terus habis itu sebenarnya latihannya danton itu beda-beda. Ada yang harus pull up di tiang. Habis itu pull upnya itu sambil teriak gitu, sambil aba-aba. Oh ya, itu Iya. biar apa? Biar suaranya panjang. Terus ada yang sit up misalnya 20, terus nanti sit up yang terakhir itu setengah, cuman ngangkat setengah, terus habis itu aba-aba juga, itu kayak gitu. Terus intinya apa ya? Belajarnya itu setiap latihan itu belajar aba-aba, ngedanton, penguasaan lapangannya, habis itu intonasi sama kelantangan suaranya itu sih. Penguasaan lapangan itu yang kayak gimana? Jadi kayak misalnya nih setiap lomba kan ditentuin Ha. lapangannya itu ukurannya berapa kali berapa. Kayak lomba kemarin itu 20 kali 12 ukuran lapangannya. Jadi itu penguasaan lapangan tuh penting banget karena kalau misalnya dantonnya nggak ada penguasaan lapangannya baik, nanti bisa-bisa pasukannya ini malah yang ada injak garis atau keluar dari garis kayak gitu. Jadi kita harus tahu ukuran lapangannya berapa, terus harus tahu kapan bakal ngasih aba-aba, misalnya kayak belok kanan yang lomba kemarin, habis maju jalan kan belok kanan tuh. Iya. Kalau misalnya belok kanannya telat, aba-abanya telat kan bisa nabrak garis. Iya. Dan itu bakal dapat minus di penilaiannya.
Terus kalau danton itu tiap perlombaan itu beda nggak aba-abanya? Beda. Beda banget kayaknya. Bedanya itu dari segi apa? Beda semua, Saf. Jadi kayak bagian ini misalnya aba-aba di tempat. Kalau lomba lentera kan istirahat di tempat, parade istirahat, hormat gitu-gitu ya. Itu kan harus urut. Nah, mungkin kalau di lomba di lomba selanjutnya itu bakal diacak. Jadi kita harus ngurutin lagi. Itu benar-benar urut. Jadi dikasihnya dari nomor 1 sampai 10 itu aba-aba di tempat, itu harus udah kayak gitu. Gak boleh ada yang keskip. Jadi misalnya habis hormat itu istirahat, tapi aku ngelakuin gini ya, hormat istirahat sama lencang kanan. Kalau Iya. aku ngelakuin lencang kanan, itu aba-aba ke bawah itu hilang semua. Jadi nilainya 0. Paling kiri, iya. Jadi makanya harus urut. Gila, pernah nggak Kak Zen salah ngedanton gitu? Pernah, itu waktu LKBB season kayaknya. Bukan deh kayaknya. Waktu itu di SMK Negeri 10, itu aku kehilangan 6 aba-aba karena ngeskip 1 aba-aba. Bukan ngeskip sih, kayak ngeganti Lupa. gitu loh. Ya, lupa. Karena aku ngikutin yang dari panitia, ternyata yang dari panitia itu salah. Akhirnya waktu itu yang seharusnya bisa dapat harapan malah dapat madya. Karena itu aba-aba di bawahnya hilang. Alah, oke. Kalau Alam nih, latihannya gimana Lam? Kalau aku latihannya itu futsal lagi. Apa itu? Latihan push up, sit up, terus pull up, terus Juggling. Santai, ayo santai, lompat santai. tali, terus juggling bola, terus tambahan dribble itu. Habis itu kalau latihan di klub itu latihan zigzag, terus latihan passing. Terus kalau tak lihat-lihat nih, tendanganmu kan kayak keras banget. Itu gimana caranya? Itu aku latihan pakai karet. Karet? Diapain karetnya? Pakai itu loh, karet ban. Terus kakinya diginiin. Gini ini ya. Diginiin itu diapain? Diginiin. Itu biar kencang gitu loh, dibikin gini. Dan karetnya itu kan kayak bulat gitu ya. Gini. Ya bulat gini. Ya. Terus kakinya itu dimasukin dua-duanya. Terus satunya diginiin. Oh iya. Kayak iya. ditendang-tendang gitu. Ditendang ya. ke depan, terus samping, terus belakang gitu. Itu kira-kira ngelakuinnya berapa kali? Kalau nggak salah tuh kalau aku 15 kali 2 kiri kanan. Terus Alam nih, paling suka teknik itu teknik apa? Dalam futsal? Menyerang atau Posisimu itu apa sih dalam futsal? futsal itu pivot. Pivot. Itu kamu paling sering itu nyerangnya pakai apa? Pakai teknik apa? Teknik Gimana kok bisa lupa sama teknik sendiri? teknik itu apa sih? Ini yang main futsal siapa? Kok nanya ke kita? Enggak tekniknya itu kayak macam apa sih? Kayak Oh, nendang. nendang serangan balik. Serangan balik paling nggak tahu aku. Ya serangan balik. Paling suka itu serangan baliknya lebih cepat. Lebih cepat itu kayak gimana? Lebih cepatnya itu apa tuh serangan baliknya lebih cepat, terus itu memasukkan bola ke gawang gitu. Soalnya kan itu lawannya itu maju semua. Oh, maju ke basemu semua. Iya. Terus kamu lari cepat gitu. Ya dribble bola ke gawang. Langsung ditendang. Oke. Terus buat Kak Zeni kan ada beberapa teknik ngedanton. Maksudnya itu nada-nadanya kan beda tuh. Iya. Terus Kak Zen biasanya pakai yang apa? Itu pakai sendiri sih. Karena senyamannya. Oh, senyamannya. Iya. Karena waktu itu aku pernah nyoba pakai intonasi yang diajarin sama pelatih. Itu di aku ngerasanya kayak apa sih ini kayak aneh gitu loh. Tapi aku tanya anak-anak itu enggak, katanya itu bagus-bagus aja. Cuman aku ngerasanya aneh, jadi nggak pede pakai Nggak suara nyaman itu. gitu. Iya. Terus pernah kayak ngelihat danton-danton lain, terus pengen nyoba pakai intonasi ini. Kok kayak aneh gitu ya, rasanya kayak nggak nyaman aja. Jadi pakai intonasi sendiri.
Boleh contohin nggak ngedanton? Waduh. Gak bisa. Kalau Bisa, ngedanton tuh bisa. harus kenceng loh suaranya. Iya, kak apa-apa. Agak mundur. Oke. Aduh, ini ya yang pimpinan saya ambil alih aja. Iya, Pimpinan saya ambil alih kayak gitu. coba lam. Aku Iya. nggak bisa. Enggak, oh, coba aja sekali. Coba. Pimpinan saya ambil alih. Pimpinan saya melalui. Nggak bisa aku. Oke, terus apa yang memotivasi kalian buat sampai di best danton dan best player ini? Alam. Menjadi pemain best player itu. Iya. Best player. Itu kemarin saya Mikir dulu, mikir. Apa ya yang memotivasi Apa ya yang memotivasi? Apa ya? Kamu kan dari luar nih, maksudnya dari luar Jawa, dari jauh gitu. Terus kamu kesini, kamu itu pengennya kayak ngelanjutin, enggak sih? Maksudnya kayak kamu ingin ngebanggain orang-orang di sana buat jadi ini. Kalau yang memotivasi kamu buat sampai best player ini apa? karena saya ingin jadi pemain hebat dan saya tetap berlatih dengan semangat. Masya Allah. Kalau boleh tahu idolamu di itu tuh siapa sih? Ronaldo Wih. Ronaldo sekarang udah tua. Ya benar sih, Benar nggak salah. Iya betul kan. Iya. kamu pengen nggak jadi Ronaldo? Pengen. Tapi ya gitulah, harus latihan keras Ya, harus dan wajib. pandang menyerah. Pasti itu. Gak apa-apa tapi uangnya banyak loh Lam. Iya. Kamu bisa pulang pergi loh ke desamu. Ya kan? Iya. Iya. Terus Kak Zen nih, yang memotivasi Kak Zen sampai jadi best danton ini apa? Sebenarnya nggak tahu ya, karena aku juga nggak punya idola gitu loh. Karena nggak tahu juga danton-danton yang danton-danton yang lain gitu kan. Karena biasanya aku kalau lihat danton-danton yang lain yang ada malah insecure, nyalinya makin ciut. Jadi Kok gitu? waktu dapat ini aja juga agak kaget kan. Terus tapi yang memotivasi itu kayaknya orang-orang sekitar deh. Gak usah gitu. Ekspresi apa itu? Orang tua, kakak, teman-teman itu biasanya. Temen. Pasukan juga. Itu yang memotivasi kayak pasti bisa, aku yakin kamu pasti bisa gitu. Gitu aja sih. Termotivasi sama omongannya mereka. Terus ngomong-ngomong danton, kepanjangan danton itu apa sih? Danton itu singkatan dari komandan peleton. Oh ya, tak kira ini danton itu ya udah danton sebagai orang itu. Sama, aku danton. juga mikir kayak gitu awalnya. Aku baru tahu kalau danton itu komandan peleton. Iya, selama ini aku kayak cuman taunya tuh danton tuh ya udah danton. Ngerti nggak sih? Yang ngasih aba-aba ke Iya, mereka yang- aja, udah iya, nggak ada itu kepanjangannya. Ternyata ada. Oke. Terus aturan-aturan di danton sama aturan-aturan di futsal ini apa aja sih kira-kira? Lam, jawab Lam. Duluan. Kalau lapangan futsal kan kecil. Aturannya itu kurang paham malah. Ya apa sih? Bisa dapat kartu kuning, kartu merah itu ya apa? Kalau dapat kartu merah itu kalau kalau mainnya terlalu keras, terlalu kasar itu. Kalau kartu kuning? Kalau kartu kuning, kalau ambil sama bolanya paling tidak itu agak kena kartu sih kalau agak parah dikit. Ambil bola ya apa sih? Hah? Ambil bola ya apa? Ambil bola sama kakinya itu loh. Dipegang. Enggak, ditendang kan. Di sliding gitu loh. Oh alah di sliding. Tapi ambil kalau bola. kena kakinya paling itu kena kartu. Kena kartu kuning. Terus penalti itu juga gara-gara kartu kuning. Kalau Apa penalti itu ada kotak penaltinya sendiri kan, yang di dekatnya kiper itu kan ada Dekat. garisnya gini. Oh ya. Itu kalau di jaglang di sliding di situ paling pelanggaran, terus penalti. Oh oke. Terus aturan-aturan di danton apa sih? Aturan di danton apa ya? Kayaknya ini deh, aturannya makan kencur itu jimat gitu. Kencur ya, biasanya kalau danton itu kencurnya double loh. Jadi biasanya kayak ini bukan dicampurin di minuman loh.
Bukan dipotong-potong, dijemur di mina enggak. Digigit. Iya. Jadi kencur, dikupas, habis itu terus dikupas, habis itu dipotong, dikunyah. Biasanya pasukan itu cuma dapat satu potong, sedangkan danton itu bisa 3, bisa 2, dan Oh itu my God. ukurannya gede dibanding sama yang pasukan, lebih besar daripada yang pasukan. Aturannya itu sih. Terus danton itu sangat amat tidak diperbolehkan. Yang namanya makan gorengan sama es itu gak boleh. Itu kayak penyanyi dong. Iya, bener. Mungkin kalau pasukan masih ada nyolong-nyolongnya ya. Mungkin. Karena kalaupun mereka Lo gerak. Terus. Iya, oke. Tapi niku makan gorengan niku apa iku? Suaranya habis ya. Enggak, kan gorengan itu pecah. minyak. Suaranya pecah nanti. Jadi nggak bisa kenceng, terus sekalinya teriak itu jadi serak gitu, jadi sakit tenggorokannya kayak gitu. Terus mungkin kalau pasukan nggak dibolehin minum es atau makan gorengan masih bisa nyolong-nyolong kan. Karena kalau mereka variasi juga bareng-bareng kan, suaranya Iya, kebantu iya. sama yang lain. Sedangkan kalau danton kan sendiri. Jadi bakal kelihatan banget kalau misalnya oh minum es ini, oh makan pedes ini, oh makan gorengan ini. Jadi tahu. Terus kalau kencur itu fungsinya biar suaranya besar. Biar bulat gitu. Enggak, biar besar kayaknya. Kayaknya biar bulat juga deh. Gak tahu sih. Ternyata danton mempunyai tekanan yang sangat banyak ya. Iya benar. Terus nggak boleh pikun. Iya pasti. Iya. Kalau pikun udah buyar semua. Benar. Terus kalian pernah dapat gak sih omongan dari orang-orang yang buat kalian ngedown sampai bikin performa menurun gitu? Alam. Kalau ada itu apa tuh agak kesalahan dikit gitu loh. Terus pelatihnya agak ngomong keras itu yang bikin ngedon anak-anak. Iya, iya. Ada contohnya enggak? Contohnya kayak kemarin itu yang pas piala apa tuh Wali kota. wali kota. Kemarin Pak Arif kan sempat teriak-teriak itu. Iya. Gara-gara kan kita menang pertama 1-0. Terus suruh defend ya. Defend tuh bertahan. Disuruh bertahan tapi aku tuh maju terus. Terus ya keserang balik, terus akhirnya diteriak sama pelatih. Hampir ngedon aku. Itu pelatihmu ngomongnya gimana? Alam mundur. Defend aja Lam gitu. Terus kamu langsung ngedown gitu, langsung sedih. Enggak, tapi Kok bisa? Tak kira ini tuh di ngomongin kasar ngerti Iya. gak sih? tapi aku enggak terpengaruh sama sekali. Wih, keren. Terus aku main tenang aja. Habis itu kegolan 1-1. Iya. Habis itu kegolan kamu ngegolin lagi gitu. Serangan balik itu. Oke, serangan balik. Itu tendangan bal muntah itu kemarin. Kalau selain pelatih nih dari orang-orang yang di luar futsal, misalnya mereka nggak tahu apa-apa tapi mereka ngejudge atau mengkritik kamu, itu ya apa? Ada nggak kira-kira? Kayaknya enggak ada. Nggak ada, sama ini belum ada. Wow, keren banget ya. Terus Keren. buat Kak Zen nih? Kalau aku pasti dari pelatih pasti ya. Iya, Pak. Waktu itu ceritanya lomba pertama banget, terus aba-abanya itu lumayan banyak. Habis itu kita kan ada latgab di sekolah lain. Habis itu waktu mau latihan buat tampil di depannya anak-anak sekolah lain itu, aku sempet aba-aba itu kurang cepet. Jadi nginjek garis, yang bagian yang banjar 1 itu sama nginjek garis. Terus kata-katanya kayak gini, ini boleh ngomong kasar gak sih? Gak boleh kan? Oh, bilang gini, aku kaget banget itu. Awalnya itu pasukan kan, karena pasukannya itu kurang agak lelet gitu. Akhirnya kayak pasukannya kayak lemot gitu, tarik aja lemot-lemot gitu lah. Pasukannya gopip gitu. Itu dari, maksudnya? Dari pasukan, dari pelatih. Oh pelatih. Iya. Oh, iya. Habis itu lanjut, setelah itu pas waktu aku ngasih aba-aba kurang cepet kan itu. Habis itu kurang cepet tiba-tiba tantannya goblok gitu. Kayak cuma gitu. Habis itu aku di situ latihan itu aku kayak diem aja, mataku berkaca-kaca, itu kayak langsung ya ampun kok iya sih kok aku bego banget ya, aku kok gak bisa cepet gitu loh. Itu lomba pertama itu. Terus akhirnya dari lomba-lomba selanjutnya aku nggak mau ngulangi kesalahan yang sama. Jadi
kayak itu yang Berbagi. memotivasi gak sih? Iya benar. Benar. Terus kalau di luar paskib nih yang mereka nggak tahu aturan-aturan paskib, terus mereka tiba-tiba ngejudge gitu. Mungkin Ada ini nggak? sih biasanya kayak kok dantonnya suaranya gitu sih, kok aneh gitu loh. Karena kan kalau buat anak-anak mungkin yang nggak tahu paskib ya, Mm-mm. itu nggak mungkin mikirnya danton itu cuman ngasih aba-aba kayak pemimpin upacara biasa gitu. Heeh. Tapi ternyata kalau danton itu harus ada intonasinya, harus jelaskan. Intonasi harus ada intonasinya lah. Mm-mm. Mungkin kayak ngomongnya kok gitu sih, kok aneh sih, biasa gitu doang. Cuman ya udah. Kalau dari orang-orang gitu aku biasanya nyuekin sih, karena kalau dipikirin juga yang ada bikin gak pede kan, Iya, jadinya. benar. Jadi ya udah, dibiarin Tapi aja. dari kalian ini nggak ada yang sampai kena ke hati gitu dari orang-orang Dari lain. enggak, dari pelatih aja. Nggak, oke. Terus selama ini kan kalian ikut tanding event terus itu kira-kira kalian pernah insecure nggak sih dengan performa kalian yang keren tapi kalian merasa kayak insecure gitu, ada nggak? Kemarin aku ada di SMP 52 itu. Sama Mainnya- SMP 52. iya, mainnya bagus itu. Kemarin pas besoknya kan itu mau ketemu SMP 52 kan menang ya. Mm-mm. Nah terus besoknya ketemu kita. Aku tuh nggak yakin kalau lawan mereka itu akan kalah. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa menang. Iya apa sih? Lawan mereka akan kalah tapi bisa menang. Itu loh apa itu namanya? Aduh. Ini loh apa? Kan mereka kayak terlalu jago gitu loh, terlalu jago dari kita gitu. Mm-mm. Terus badannya juga, posturnya juga itu bagus-bagus. Mm-mm. Terus Kamu nggak yakin bakalan menang. nggak yakin bakal menang gitu. Terus akhirnya babak pertama akhirnya aku bisa ngegolin. Alhamdulillah. Akhirnya itu bisa. Bisa menang. Bisa final. Terus Kak Zen, ada nggak kira-kira insecure gitu? Sering. Oh iya? Ya, jadi setiap lomba, setiap mau lomba itu kan biasanya diadain latgab. Dan itu ketemu sama danton sekolah lain, walaupun itu muridnya pelatih juga ya. Mm-mm. Maksudnya di pelatih yang sama, itu tetap aja insecure gitu. Terus setiap mau lomba itu juga pasti ya. Karena biasanya aku tuh diajak sama pelatih buat ngelihat itu, buat ngelihat apa ya? Pasukan lain gitu. Iya, buat lihat pasukan lain. Jadi dilihat dantonnya. Nanti aba-abanya setelah ini apa kayak gitu-gitu. Terus suaranya gimana itu disuruh lihat kan. Jadi waktu lihat itu bukan kayak oh berarti aku harus gini ya. Itu tapi yang di pikiranku kayak ya ampun kok keren banget, kayak ini aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa deh. Jadi kayak nyalinya makin ciut. Kok keren banget sih, kok keren-keren gitu. Sering itu setiap mau lomba bahkan. Gak boleh nggak sih harusnya gitu? Iya, Malah seharusnya nggak bikin nggak pede. Benar. Untungnya aku punya pasukan yang saling support ya. Jadi mereka kayak nggak apa-apa kakak itu selalu jadi best danton buat kita kayak gitu Ya, itu. lucu. Itu jadi yang bikin kita yang bikin aku kayak oke lah, percaya diri aja. Oke. Terus sebelum kalian jadi danton, sebelum kamu jadi pivot itu kalian pernah jadi apa sih? Di paskib sama futsal. Kalau aku striker, Striker itu tugasnya yang gimana? pemain depan. Yang khususnya nyetak gol itu loh. Oh, soalnya kan tendanganmu kayak keras banget ya. Terus Kak Zen nih, sebelum danton apa? Nggak pernah. Aku nggak pernah masuk pasukan. Oh ya? Nggak pernah. Nggak dibolehin. Waktu itu di lomba kemarin itu sempet negosiasi keras banget sama pelatih kayak aku mau jadi pasukan kak, sekali lomba terakhir ini. Aku pengen jadi pasukan tapi nggak dibolehin. Jadi dari awal udah disuruh jadi danton. Sebenarnya awalnya tuh kayak pasukan ya udah buat latihan biasa aja Iya. setiap Rabu. Itu kan Ha-ha. setiap eskul aja dibuat danton buat itu. Nah tiba-tiba lomba itu loh kok dantonnya tetap aku. Cuman ya udahlah dijalanin dulu, siapa tahu nanti boleh ganti pasukan, tapi ternyata gak dibolehin. Jadi akhirnya tetap jadi danton terus. Wih. Tapi Kak Zen pernah gak sih pengen jadi pasukan gitu? Pernah banget, kayak apa ya? Jadi danton itu nggak enaknya kalau setiap di video nggak pernah ada. Ya kan? Iya sih, bener sih. Terus kayak nggak bisa gerak gitu loh. Sebenarnya ada danton yang gerak-gerak kan. Kamu kan mungkin sering lihat ya kemarin lomba paskibnya Pak Brasta. Iya. Danton-danton lainnya kan ada yang deklarasi sambil kayak Oh iya, gini-gini iya, itu iya. kan.
Cuman kalau pelatihku itu ngajarinnya danton itu udah wis tegak aja diem. Karena kalau habis diem aba-aba PBB selesai terus dia gerak-gerak itu jadi ngerusak wibawanya katanya. Tuh. Jadi alasanku pengen jadi pasukan biar ada geraknya, biar ada satu video yang ada akunya. Itu aja sebenarnya. Oke, baik. Terus nih, kan kalian pasti satu tim itu nggak hanya kalian aja kan? Itu gimana kalian bisa akrab, terus bisa balance permainannya gitu ya apa? Alam. Itu semua itu apa tuh berteman. Iya kan? Iya, ya emang harus dong. Masa kamu satu Udah tim pasti dong musuhan? itu. Terus main kompak. Iya, itu kan pasti banyak latihan kan. Itu gimana kamu bisa nyatuin itu Chemistry. chemistry-nya? Kayak permainan gitu. Ha-ha. Biar bisa set Kompak. set gitu. Kerjasama. Heeh. Kurang tahu aku. Ya udah wes Kak Zen gimana Kak? Kalau aku nyatuin chemistry, kalau aku lumayan susah ya karena kalau di pasukan aku harus jadi yang paling dewasa gitu pemikirannya mungkin karena aku juga danton kan. Terus itu 15 anak, cara jadiin satu chemistry-nya tuh mungkin ini lebih sering diadain setiap istirahat itu gak boleh ada yang kemana-mana. Jadi setiap habis istirahat, setiap habis ini latihan itu istirahatnya harus kumpul. Jadi gak boleh ada yang kemana-mana. Dan kalau bisa itu ngobrol, jangan ada yang main HP. Gitu biasanya. Terus kita sering ngadain eval biar tahu satu sama lain apa yang dirasain. Terus kalau nggak gitu, kadang kan ada teman kita yang diem aja ya. Waktu itu ada anggota baru di pasukan kita, yaitu dia diem aja, dia bingung gitu mau ngapain. Akhirnya aku yang berusaha kayak diajak ngomong temennya, diajak kesini. Terus aku biasanya kayak sini lo gabung gitu loh. Jadi gimana caranya mereka ya gabung gitu ngobrol bareng-bareng hal serandom apapun intinya diomongin gitu loh. Iya. Jangan istirahat sendiri-sendiri masing-masing gitu. Oke. Terus sebelum kalian tampil nih, H-1, itu kan pasti ada latihan yang lebih dari yang latihan-latihan sebelumnya. Itu kira-kira apa? Kak Zen? Kalau aku latihan malam biasanya. Jadi kalau misalnya minggu lomba, Sabtunya itu ngadain latihan malam. Karena tiap harinya kan latihannya pulang sekolah. Itu jam 3 sampai jam 5. Tapi kalau misalnya H-1 lomba itu ngadainnya latihan malam. Jadi paginya di offin dulu tapi lanjut jam 3 sampai jam setengah 8 atau jam 7 malam. Oh, itu full latihan? Iya, latihan. Dan itu biasanya setiap mau pulang itu ngadain eval karena nggak ngerti ya, kayaknya emang semua kayak gitu deh. Setiap pasukannya habis di eval, mereka selalu besoknya itu tampilnya jauh lebih bagus. Tuh. Oh, oke. Terus buat Alam, ada nggak kayak latihan khusus, latihan tambahan sebelum main? Misalnya hari ini latihan gitu, besoknya tanding gitu. Iya, Kayaknya nggak ada. Nggak Dibuat ada. istirahat aja. dibuat istirahat. Berarti nggak ada persiapan yang benar-benar mateng gitu. Nggak ada. Tadi yang jatuh ya apa Pak? Bloopers. Mau lugur Pak? Aku sih takut. Ngomongnya yang kenceng. Gak iso. Bisa. Kayak biasa kamu gimana? Iya, kamu lah biasa teriak-teriak. Ini ngulang dari mana? Tadi dari mana ya? Aku lupa deh. Alam ya, langsung. Kalau Alam nih Oh gimana? latihan. Heeh, Iya. Alam berarti. Dia kan bilang nggak ada sih tadi. Ya. 5, 4, awas, becaknya minggir. Anak orang syuting, ayo, sudah. Iya, sudah. Tutupan dulu. Nanti ada becak 5, tes ya, 5. Tutupan dulu nanti. Awas, tapi giro, becak. Oke, 5. Serem. Kalau Alam nih
ada gak latihan tambahan sebelum tanding gitu? Kalau itu nggak ada, cuman disuruh istirahat aja biar besoknya itu fit gitu loh. Oh berarti latihannya jauh-jauh hari gitu? Iya. Beca apa sih? Pak? Oke, ya mulai. Lo mendung ya? Mendung. Apa yang mendung? Enggak lo, itu enggak mendung. Udah kah? Kalau Alam nih, kira-kira ada nggak latihan tambahan sebelum tanding gitu? Nggak ada kayaknya. Soalnya besok kan dibuat main lagi, jadinya dibuat istirahat aja. Biar fit gitu besoknya. Iya. Berarti kalau misalnya briefingan dari pelatihmu itu hari itu juga? Itu kan habis main ya. Misalnya Sebelum main kan pasti dibilangin harus gini, harus gitu. Ya mungkin main strategi gitu-gitu. Ya. Ada kan pasti. ada. Itu biasanya dibilangin apa aja kamu? Kan Haminnya kan nggak latihan. Pasti kamu di briefing buat teknik ini, teknik itu gitu. Itu kira-kira apa aja? Kalau itu kayak dibuat latihan gitu. Enggak lah, kan kamu pasti di briefing sih. Gak mungkin kamu latihan di tempat itu kan? Enggak. Iya, kamu itu dijelasin pakai teknik ini, teknik itu kira-kira teknik apa aja yang dijelasin sama pelatihmu? Kalau itu kayaknya itu apa tuh? Aduh, aku juga capek ini, aduh. Nggak tahu aku rek. Oke, sabar ta. Sabar Lam, jangan keburu-keburu pulang. Oke. Terus nih, pengalaman tersedih kalian selama menjadi Danton dan menjadi futsalers. Apa sih player futsal itu? Ya, player futsal. Siapa dulu nih? Oke. Kamu Yang sedih kan? iya Sedih yang kan? sedih. Sedihnya itu apa ya? Nggak ada deh kayaknya, bohong. Ih, masa? Sedihnya itu kalau jadi Danton itu sedihnya kalau misalnya nggak bisa bikin pasukannya nurut, itu sedih banget. Bukan nurut ya, gimana ya ngomongnya ya? Kayak aku setiap habis adu argumen sama anak-anak pasukan, biasanya setiap pulang latihan aku kayak nangis sendiri gitu. Karena kepikiran kayak mikirnya, duh aku tadi salah nggak ya? Maksudnya aku tadi terlalu keras gak ya sama mereka, biasanya tuh kayak gitu. Jadi hampir setiap hari pulang latihan itu aku mesti nangis biasanya. Karena di waktu latihan kan biasanya ada yang kayak gini ya, lagi latihan terus ada yang salah, ditegur malah bilang, aku lo gini kak, aku udah gini, itu loh anak-anak lo yang ini ayo bla gitu lah. Terus aku kayak cuman, aku lo yang tadi lihat gitu. Akhirnya ribut, tapi setelah latihan pas waktu istirahat itu ngobrol lagi, damai lagi. Cuman kayak tetap aja kepikiran gitu loh, kayak yang tadi aku terlalu keras gak ya sama mereka gitu. Terus lainnya itu waktu itu aku sempat nyerah waktu nggak dapat Best Danton. Jadi 3 lomba sebelum lomba yang terakhir kemarin ini yang dapat Best Danton itu lomba di Gresik. Waktu itu aku kayak udah berusaha semaksimal mungkin, kayak ayo bisa yuk dapat Best Danton pulang-pulang gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa, nggak Tidak dapat, sesuai dan itu ekspektasi. ya sedih banget. Akhirnya aku dari situ kayak udahlah nyerah. Akhirnya aku udah benar-benar nyerah itu. Bahkan lomba kemarin pun aku udah kayak, aku tuh sebelum diumumin itu aku ngomong kayak gini di Danton SMP 50. Aku bilang kayak gini. Kan MC-nya bilang, Iya. kita potong ya, kita mau ini nih apa namanya ngasih best of the best gitu-gitulah, nyebutin pemenangnya best of the best ini siapa. Terus aku bilang dong ke Dantonnya SMP 50, wah aku kalau kayak gini nggak suka nih, soalnya aku nggak pernah dapet
Aku tuh setiap base gini nggak pernah suka dengerinnya karena aku nggak pernah dapet gitu kan. Terus 2 menit setelah itu, 2 menit 3 menit setelah itu namaku dipanggil, bukan namaku dipanggil. Maksudnya base Danton itu diraih oleh SM 4 gitu kan. So aku disitu kayak gak percaya sebenarnya. Soalnya kayak apa sih kemarin-kemarin aku udah males, udah nggak mau. Kayak udah sakit hati sendiri gitu loh kalau di lomba-lomba kalau denger selanjutnya Best of the Best. ada base Danton itu kayak ya udahlah kayaknya emang udah nggak pantas gitu loh dapetin base Danton gitu. Jadi momen tersedihnya itu setiap kali dapet aba-aba, bukan aba-aba, setiap kali dipanggil base Danton itu kayak langsung ya lagi-lagi bukan aku gitu, sedih Tapi banget. keren bisa dapet, yeay. Alam nih ada nggak pengalaman tersedih pasti ada. Kalau lah. di futsal di sepak bola itu yang paling sedih itu pas mau masuk babak final itu loh. Kenapa? Pas mau masuk 8 besar terus kalah itu loh. Itu yang bikin sedih. Oh itu yang di event-event lain gitu. Iya. Oh, oke. Soalnya belum berhasil sampai di titik juara. Terus kalau udah juara kamu pengen apa? Kan udah juara tuh. Iya kalau misalnya nggak ada gagalnya, nggak ada itu dong, nggak ada Nggak ada pikiran buat, oh tantangan. berarti aku harus lebih baik lagi nih. Gitu. Lebih itu apa tuh lebih bagus lagi dari yang kemarin. Oke. Oke. Sabar. Oh ya. Di futsal sama di Paskib. paskib kan pasti ada kayak musuh-musuh nih. Kira-kira musuh terberat kalian itu apa? Kalau Alam kan tadi udah jemputin 52. Selain 52 ada nggak? Ada itu apa tuh SMP Krian 2 itu loh. Krian 2 yang kemarin final Iya. itu. Susahmu menurutmu itu ya apa? Susahmu buat ngadepin mereka. Susahnya tuh kalau di depan gawang itu loh. Terus kalau sudah tahu mainnya dijaga terus itu yang paling susah. Oh. Berarti kan itu harus ganti Jadinya kan- teknik gitu. Iya. Jadinya kalau dijaga 3 itu kan nggak bisa gerak. Kayak itu dikawal gitu loh. Oh iya Jaga iya ketat. iya. Oh, oke. Paham. Terus Kak Zani ada nggak musuh terberat? Banyak ya kalau paskib. Jadi nggak mungkin 1-2 sekolah. Itu banyak banget. Kemarin itu waktu Sepulau Jawa, sebelum lomba-lomba Sepulau Jawa yang Lentera itu, musuh terberat kita itu Hang Tua 1. Itu susah banget. SMP Hang Tua 1 itu kayak apa ya? Susah digoyangin pasukannya. Jadi bener-bener sebagus itu. Hang Tua 1 SMP 9. SMP 9. Iya. Dulu aku mikirnya gitu. Dulu. Tapi setelah Lentera itu aku kayak seneng banget karena ngerasa bangga banget gitu karena pasukanku bisa ngalahin SMP Hang Tua 1. Terus di lomba kemarin ini LKBB Hormat kita bisa ngalahin SMP 9. Tuh. Musuh terberatnya itu deh kayaknya Hang Tua 1 SMP 9 sama ini kemarin itu yang di Lentera yang menang Waru kayaknya SMP 1 Waru. Oh. Itu gila sih itu. Dulu juga basket pernah kok kalah sama SMP 1 Waru. Oh iya? Iya 415 gila. Kayak tidak Oh my expect. god. Itu kemarin dia borong yang Sepulau Jawa. Oh keren ya. Kayaknya ternyata. dia base Danton, utama, umum, Ih. terus base gitu nggak tahu deh. Ih. Itu terberat sih. Oke. Ini sudah ya, saya bingung apakah ini disudahin. Sudah, oke. Target dan harapan kalian di futsal sama di paskib apa sih? Target. Kan kamu udah dapat best player, udah menang wali kota cup. Kira-kira kamu pengen apa lagi di futsal ini? Harapanmu buat tim-timmu gitu. Kalau harapan saya sih futsal lebih bersemangat lagi untuk kedepannya dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Amin. Itu Terus aja. kalau buat dirimu harapanmu apa? Kalau buat aku sih ya senang-senang aja. Apanya yang senang-senang? Sudah bisa membawa nama SMP 4 di Piala Wali Kota ini. Sudah senang. Oke. Terus buat Kak Zen harapannya buat paskib. Harapannya semoga pasukannya lebih baik
jauh lebih baik dari sekarang, dari yang kemarin-kemarin. Jangan gampang puas sama hasil yang kalian dapetin. Habis itu apa ya? Tetap solid. Terus kalau bisa kurangin ego masing-masing. Jadi apa ya? Intinya harus makin jago pas skipnya, makin dibikin makin keren dari yang kemarin-kemarin. Terus chemistry-nya harus lebih lagi. Nggak ada yang boleh egois. Terus apalagi ya, udah deh kayaknya itu aja. Terus semangat terus guys, walaupun udah nggak ada kelas 9, tapi gini aja, setiap perlombaan harus lebih baik dan bikin orang-orang yang ngejatuhin kalian tuh sampai nggak bisa ngejatuhin kalian lagi. Oke, amin. Terus harapan buat Danton selanjutnya apa? Harapannya semoga Danton selanjutnya setelah aku bisa ngilangin rasa nggak enakan. Amin. Karena kalau aku ngerasain sendiri waktu awal jadi Danton tuh kan ngerasa nggak enakan sih. Jadi mau negur itu kayak, duh negur gak ya gitu kan. Semoga nanti Danton setelah aku bisa jauh lebih tegas, jauh lebih berani ngambil keputusan, terus nggak gampang overthinking, nggak gampang insecure, terus harus lebih pinter ngambil keputusan. Oke. Terus pesan-pesan buat pelatih, buat teman-teman kalian di sana boleh. Semoga teman-temanku tetap bersemangat dan jangan pernah putus asa. Oke, terus buat berterima kasih kepada siapa gitu? Saya berterima kasih kepada coach Pak Arif sama wali murid. Pak Murid. Oke, Kak Zen. Kalau aku terima kasih buat pasukan itu pasti karena udah milih aku buat jadi Dantonnya kalian. Terus terima kasih juga buat pelatih yang ya sebenarnya kayaknya pelatihku tuh gengsi banget ya. Jadi kalau memuji anaknya itu kayak ya lumayan elek. Pulang-pulang Mbak Utama kan gak ada yang tahu ya. Terima kasih buat pelatih Kak Bayu, Kak Suta. Semoga nggak kangen sama yang kelas 9 ya Kak. Terus terima kasih buat orang tua, teman-teman dekat, orang-orang yang aku sayangi dan cintai. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Oke. Sekian dari kita. Dadah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.